Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah channel yang berisi tentang pembelajaran untuk kita semua, belajar tentang investasi. Nah, ini adalah eh, chart, gambar chart untuk Alphabeting atau yang lebih dikenal dengan Google. Ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya ya, yang pada tanggal 28 kemarin. Ini bisa kita lihat adalah pergerakan lanjutan dari chart yang kemarin, dan ini masih berjalan ya sampai sekarang karena marketnya untuk saat ini masih berjalan nih. Nah, marketnya buka, lalu ya ini seperti yang kita lihat, ini ada garis support ya di bawah ini yang terbentuk dari garis tren besarnya, dan ini adalah M30, bisa dilihat di kiri bawah sini, ini adalah M30. Nah, ini kalau diperhatikan, ini kan ada resisten di atas ini ya. Nah, ini seperti yang saya bilang sebelumnya videonya, mungkin kemungkinan akan memantul-mantul sedikit di sini. Nah, lalu kita akan bisa memastikan dia bergeraknya ke atas atau ke bawah. Nah, tapi dari video ini, kalau kemarin kan antara kalau dia lepas dari resisten ini, sedangkan ini belum ada candle yang lepas ya, dan untuk sampai saat ini ya belum ada candle yang lepas, masih semuanya menyentuh di sini. Nah, kalau misalnya ada yang lepas ke atas, nah itu baru kita bisa beli. Tapi untuk saat ini pun masih belum, masih belum terpantau adanya candle lepas untuk di resisten atas. Malah yang ada kok ini cenderungnya ke arah ke bawah dulu. Nah, kemungkinannya adalah dia mengejar ke resisten yang bawah ini dulu. Ke support yang bawah diagonal ini dulu, support diagonal bawah ini, lalu dia mungkin akan memantul lagi ke atas. Nah, karena ini jaraknya terlalu pendek, saya tidak menyarankan untuk habis dia mantul di sini lalu membelinya, karena jarak, kalau misal mau ambil taking profit di sini pun ini terlalu pendek jaraknya, terlalu mepet, dan mungkin setelah dari sini dia akan turun ya. Dia bisa jadi nanti turun kalau misalnya habis dari mantul ke bawah lalu naik ke atas, dia bisa jadi nanti akan mantul lagi. Nah, ini berbahaya. Jadi kalau saran saya sih tunggu dulu, kalau memang mau buy tunggu dulu sampai benar-benar lepas di garis resisten yang atas ini. Jadi naik dulu, nah lepas di garis resisten yang atas. Jadi begitu. Karena ini kemungkinan akan ada kemungkinan juga mengejar di bagian kira-kira support yang bawah sini ya, antara sekitar sini lah. Jadi begitu. Nah, karena apalagi ini ada Bollinger Band yang menyempit ya. Kalau menyempit ini biasanya akan terbentuk tren baru. Nah, entah trennya ini akan tren ke atas, tren bullish atau tren bearish. Nah, ini yang kita pertanyakan nantinya. Kalau semisal ternyata dia nanti menembus dan lepas dari resisten ini, prediksi kemungkinan besarnya akan membentuk tren bullish. Cuman kalau dia ternyata menembus ke ini ya, menembus support yang diagonal ini dan lepas, ada kemungkinan dia akan terbentuk tren bearish. Jadi seperti itu. Nah, untuk saat ini, untuk saran saya sih masih menunggu dulu ya, masih menunggu dulu turun. Nah, harapannya sih memang naik ya, karena kalau begitu ini naik pun ya baru kita bisa beli kan, seperti itu. Oke, itu saja. Lalu untuk beberapa ini untuk time frame 30 ya. Lalu untuk beberapa time frame yang di atas 30 seperti ada H1, kurang lebihnya sama sebenarnya. Nah, masih kurang lebih sama. Bahkan malah Bollinger Band-nya tidak terlalu mengecil ya, tidak terlalu menyempit. Jadi ini masih belum bisa diprediksi lagi. Untuk H4 pun ya masih sama. Masih sama. Belum jadi terlalu diprediksi, tapi untuk garis besarnya kemungkinan memang naik, kemungkinan. Tapi entah, kayaknya sih sepertinya akan turun dulu sedikit baru akan naik. Ya tetap tunggu dulu lah, istilahnya seperti itu. Lalu untuk dailynya, sekarang untuk dailynya ini yang sepertinya tren panjangnya akan membentuk tren bullish ya, seperti itu. Walaupun ya ini pasti agak lama juga sih sebenarnya. Jadi ya seperti itulah kemungkinannya. Saya tidak mau membuat video ini terlalu panjang daripada nanti capek untuk mendengarkannya. Yang poin-poin pentingnya aja lah,
Jadi seperti itu. Lalu untuk prediksi secara forecastnya yang ada di sini ya sebenarnya kurang lebih sama ya. Ada kemungkinan turun walaupun kecil, tapi mayoritas prediksinya naik. Nah, seperti ini. Seperti yang ada di gambar ini ya, di chart ini ya. Tuh. Lalu untuk teknikalnya, jadi secara osilatornya dia netral ya, tapi moving average-nya strong buy karena memang moving average-nya trennya bullish. Tapi kalau dirangkum, dia gabung kedua ini dia jadinya buy sebenarnya. Itu. Nah, oke, itu saja sih sebenarnya, tidak ada yang perlu dibahas lagi karena cukup sudah saya ini semua ya, sudah saya sampaikan semua. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini sudah mulai terlihat turun ya, ini mulai terlihat turun, kemungkinan akan mengejar sini dulu baru dia akan naik. Tapi ya harapannya memang naik ya, sini jadi pivot pointnya, terus naik baru kita bisa transaksi. Tapi kalau memang turun pun ya jangan dipaksakan lah dia itu. Oke, itu saja, cukup. Terima kasih sudah mau menonton. Mungkin kalau misalnya ada pendapat lain atau mungkin ada analisa lain boleh share di kolom komentar, dan juga mungkin ada yang ahli dalam fundamental analysis bisa share juga di kolom komentar, bisa jadi bahan prediksi bersama atau bahan trading bersama. Oke, itu saja, terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.